menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan informasi soal Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto, Saudara. Dalam sidang korupsi Kementan hari ini menyebut Syahrul Yassin Limpo menggunakan perjalanan memakai jet private sewaan. Tapi tak hanya itu, sidang sebelumnya saksi yang hadir menyatakan SYL menggunakan dana Kementan untuk keperluan pribadi antara lain kartu kredit 215 juta rupiah, pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah, kemudian ada juga angsuran mobil nilainya 43 juta rupiah per bulannya. Terus kemudian ada hewan kurban senilai 1,6 miliar rupiah, operasional rumah dinas di Widya Chandra 3 juta per hari, dan gaji pembantu atau asisten rumah tangga Makassar senilai 35 juta rupiah. Tapi bukan hanya untuk pribadi saja, Syahrul Yassin Limpo juga menggunakan untuk keperluan keluarga dan koleganya, yakni misalnya untuk mobil anak 500 juta, umroh keluarga 1,35 miliar rupiah, kemudian untuk bulanan istri nilainya 25 hingga 30 juta, tas 105 juta, perhiasan kolega 1,1 miliar, hitanan cucu 1,2 miliar. Pemeriksaan saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan mentan Syahrul Yassin Limpo telah berakhir sekitar pukul 16.45 tadi sore. Apa saja yang digali dari para saksi hari ini? Sudah ada Nanda Aprilia yang melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Nanda, jadi siapa saja total saksi yang diperiksa hari ini untuk mantan mentan Syahrul Yassin Limpo dan apa saja kesaksian yang bisa jadi memberatkan posisi mantan mentan Syahrul Yassin Limpo? Audrey, total hari ini yang hadir ada sebanyak 4 saksi yang sebenarnya Jaksa Penuntut Umum KPK ini mengagendakan ada sebanyak 5 saksi. Namun satu saksi ini tidak hadir dikarenakan memang adanya dinas dan harus tidak atau meminta izin terlebih dahulu untuk tidak hadir hari ini. Kemudian siapa-siapa saja keempat saksi hari ini? Sebagai informasi di sini Audrey, sebenarnya kalau melihat dari timeline yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi-saksi hari ini, sebenarnya ini lebih dulu adalah untuk dikhususkan eselon 1 dari Kementan sendiri. Beberapa waktu lalu sudah dari pihak Direktorat Kementan dan untuk saat ini sudah masuk ke babak baru eselon 1 dari PSP atau dari Divisi Prasarana Sarana Pertanian Kementan. Dan keempat saksi yang dihadirkan hari ini yakni yang pertama ada Gunawan selaku Direktur Pembernihan Perkebunan Kementan, kemudian Hermanto Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, kemudian ada Lukman Irwanto selaku ex Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang sekarang menjadi Kepala Bagian Umum, dan juga ada Pugu Hari Prabowo, Bendahara Pengeluaran Dirjen Sarana dan Prasarana Kementan. Sebenarnya kalau mengutip apa yang disampaikan saksi-saksi sejauh ini sampai dengan di sidang lanjutan hari ini, sudah banyak sebenarnya fakta-fakta yang terkuak, Audrey. Salah satunya ada beberapanya tadi sudah disampaikan oleh Audrey sendiri, kemana saja uang-uang Kementan ini dialirkan untuk kebutuhan ataupun keperluan dari Syahrul Yassin Limpo, yang memang secara garis besar kita simak memang uang-uang ini diperuntukkan untuk kebanyakan ya untuk keperluan pribadi, khususnya untuk keluarganya, istri, anak, hingga cucu. Nah, yang terbaru terkait dengan kemana lagi uang-uang dari Kementan ini mengalir untuk keperluan SYL, terbaru hari ini ada beberapa hal yang kami kutip dari pernyataan saksi-saksi hari ini, seperti halnya tadi anggaran untuk bayar asisten rumah tangga Syahrul Yassin Limpo yang ada di Makassar senilai 35 juta rupiah, kemudian juga untuk biaya umroh senilai 1,87 miliar rupiah, dan untuk biaya yang dikerahkan untuk kepartaian yakni di sini Partai Nasdem senilai 40,1 juta rupiah. Kemudian juga di sini ada penuturan lagi terkait dengan permintaan SYL untuk hewan kurban, yakni ada sebanyak 12 ekor sapi dengan total sebesar 360 juta rupiah. Dan yang terakhir yang menjadi highlightnya hari ini adalah penyewaan jet pribadi senilai 1,5 miliar rupiah dengan tujuan Aceh, Ujung Pandang, dan juga Jakarta. Nah, terkait dengan penggunaan jet pribadi ini, Audrey, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena tadi sebenarnya saksi ini menyampaikan adanya perbaruan ataupun informasi lain. Dari penyewaan jet pribadi senilai 1,5 miliar ini, nyatanya dan tampaknya juga ini menjadi hal yang janggal dan
terendus oleh pihak BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, tadi dari salah satu saksi yang dihadirkan khususnya yakni di sini saksi Hermanto, yakni ia adalah Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, bahwa memang pihaknya ini diminta dalam tanda kutip uang senilai 12 miliar rupiah dari pihak BPK, yang dimana uang ini digunakan untuk membuat predikat di Kementan sendiri khususnya di RSYL, di mana salah satu case-nya tadi yang janggal adalah penyewaan jet pribadi ini menjadi WTP ataupun wajar tanpa pengecualian. Itu satu. Kemudian juga ada lagi poin yang kedua, di mana selain penyewaan jet pribadi, ada juga pengeluaran dari Kementan untuk biaya dinas dari Syahrul Yassin Limpo yang angkanya ini cukup fantastis. Kenapa? Karena selain membiayai Syahrul Yassin Limpo yang memang sebenarnya sudah ada anggaran yang diperuntukkan untuk itu, namun Kementan juga harus membiayai keluarganya juga yang diboyong untuk mengikut Syahrul Yassin Limpo dalam dinas tersebut. Ada 3 daerah atau 3 negara maksud kami Audrey yang tadi disebutkan oleh saksi. Yang pertama adalah Brazil, Amerika Serikat, dan juga Arab Saudi. Kalau Brazil, ini Kementan harus mengeluarkan dana sebesar 600 juta rupiah. Kemudian kalau untuk Amerika Serikat 200 juta rupiah dan Arab Saudi senilai 1 miliar rupiah. Nah, yang menarik di sini Audrey, sebenarnya bagaimana cara dari pihak Kementan sendiri, baik itu direktorat dan pihak PSP, memenuhi segala kebutuhan permintaan SEL yang memang tidak masuk di akal ini. Tadi ada 2 cara yang kami kutip. Yang pertama, untuk meminjam vendor atau pihak ketiga di sini. Nah, itu disampaikan sebenarnya oleh salah satu saksi yang sudah dihadirkan oleh JPU di sidang tanggal 29 April kemarin. Nah, untuk poin yang kedua adalah untuk iuran dari masing-masing pejabat Kementan atau urunan sesuai dengan mengikuti kebutuhan dari SYL. Kendati demikian, ini disiasati dengan cara membuat perjalanan dinas fiktif. Nah, ini menjadi menarik Audrey karena perjalanan sidang ini masih panjang, karena kalau mengutip apa yang disampaikan JPU ini baru setengahnya saja eselon 1 yang dihadirkan, artinya masih banyak fakta-fakta yang masih belum terkuak dan kita akan nantikan bagaimana jalannya ataupun fakta lain terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi SYL ini. Audrey kembali ke studio. Melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia, terima kasih. Informasi berikutnya Saudara, Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh